wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Take a Break RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Bersama saya Ani Setiarini yang akan berbincang-bincang bersama Dr. Widianto Prasetyawan, spesialis urologi. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Baik. Kabar saya juga baik, dokter. Okay. Dokter, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit prostat pada pria. Yang dapat menghantui kehidupan para pria ya dokter ya. Tapi tentunya sebelum kita memulai pembahasan, mungkin bisa nih dok dijelaskan sedikit prostat itu apa sih dok? Ya, sebenarnya prostat itu adalah organ yang ada di saluran kencing ya pada pria ya. Jadi wanita tidak punya prostat, jadi tenang saja. Nah, yang jadi masalah adalah prostat itu kalau terjadi sesuatu misalnya pembesaran atau ada tumor, nah itu akan terjadi masalah. Jadi pembesaran prostat itu sendiri sebenarnya adalah masalah sesuai dengan usia. Jadi itu proses alamiah. Jadi bukan sesuatu yang nanti laki-laki akan nanti terancam oleh prostat ya. Jadi kalau insidensinya adalah dimulai dari usia 50 tahun ya. Di 50 tahun, pria 50 tahun itu kasus yang menyebabkan dia terjadi pembesaran itu sekitar 50%. Nah, kalau usia 60 tahun itu sekitar 60%. Demikian juga seterusnya 70 tahun itu 70-80%. Nah, kalau sudah di atas 80% sudah mendekati 100%, dia akan mengalami pembesaran prostat. Nah, jadi karena proses alamiah, jadi sebenarnya laki-laki ya wajar aja dia hidup seperti ini. Kalau dia mau hidup dengan ya harus bersahabat dengan prostat ini ya. Jadi kalau dia ada keluhan baru nanti ada beberapa pengobatan atau treatment yang diperlukan oleh pasien ataupun pria. Proses sendiri ini berarti bisa menyebabkan penyakit ya dok ya kepada pria. Iya. Kira-kira penyakit apa aja sih dok yang bisa disebabkan? Sebenarnya kan jadi kalau patofisiologinya adalah prostat itu dia membesar karena ada pengaruh hormon testosteron yang bebas ya, sekitar 2-3% hormon testosteron yang bebas ini akan masuk ke dalam sel ya, sehingga terjadi hiperplasia ataupun pertumbuhan yang lebih daripada yang normal. Nah, kalau dia terjadi pembesaran itu ada beberapa pasien ataupun laki-laki yang tidak mengeluh ya, karena pembesaran sendiri dia keluar dari uretra atau saluran kemih sehingga dia tidak mengalami gangguan. Tapi kalau dia mengganggu pancaran kencing baru dia akan mengeluh. Seperti misalkan dia akan buang air kecilnya agak susah. Jadi kalau kita pria-pria ini kalau dia kencing di toilet itu kan mereka ada kencing berdiri ya, di situ ada toilet. Nanti kita bisa lihat kalau bapak-bapak biasanya kencingnya agak lama. Nah, itu mungkin dia sudah mengalami gangguan ataupun mengalami pembesaran prostat. Dibanding kalau dia anak-anak, misalnya anak-anak SD atau SMP, itu kalau dia kencing mungkin 1 atau 2 menit sudah selesai. Tapi kalau bapak-bapak mungkin bisa sampai lebih dari 5 menit atau 10 menit. Kadang-kadang dia membasahi sepatunya karena dia tidak bisa memancarkan dengan deras. Oh gitu ya dok ya. Kira-kira gejala-gejala apa sih dok yang bisa terlihat dari seseorang yang terjangkit penyakit prostat ini? Jadi prostat itu sebenarnya bukan penyakit ya. Jadi kalau dia mengeluh baru itu kita berikan pengobatan. Jadi seperti biasanya pasiennya itu mengalami gangguan berkemih ya. Tadinya dia kalau berkemih itu bisa puas, ini dia tidak bisa puas, masih ada sisa. Kemudian pancarannya menjadi lemah. Kemudian kencingnya kadang-kadang bercabang. Kemudian juga kalau dia ada sisa kencingnya yang banyak itu akan mudah terkena infeksi. Biasanya pasien ada demam dan kencingnya keruh ya. Juga
kadang-kadang ada campur darah kencingnya. Itu bisanya karena ada infeksi maupun kalau ada batu saluran kemih. Dan juga pasien mengalami nokturia. Nokturia itu penderita sudah tidur, dia terbangun untuk kencing. Ya mungkin semalam bisa, kadang-kadang normalnya kan tidak kencing, tapi karena dia ada gangguan prostat, karena pengosongannya tidak tuntas, mereka terbangun tengah malam, kadang 2 atau 3 kali, bahkan ada yang setiap setengah jam dia harus terbangun untuk berkemih. Oh gitu ya dok ya. Apakah makanan yang dikonsumsi seseorang itu bisa menyebabkan penyakit prostat dok? Tidak ada ya. Jadi makanan apapun itu tidak ada. Cuma memang faktor risiko yang paling dominan adalah karena usia. Jadi karena usianya sudah tua, itu risiko terjadinya pembesaran prostat. Jadi kalau makanan, minuman, mungkin bahkan ya aktivitas seksual. Jadi ada beberapa pasien yang istrinya lebih dari satu, itu juga bisa terkena prostat. Demikian juga orang yang tidak berkeluarga atau tidak menikah juga bisa terkena pembesaran prostat. Kira-kira nih dok, kan saya pernah baca nih dok di sebuah artikel bahwa masturbasi dan vasektomi ini dapat menyebabkan penyakit prostat. Apakah itu fakta atau mitos dok? Ya mitos ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan tadi saya sudah sebutkan aktivitas seksual tidak ada hubungannya dengan pembesaran prostat. Yang ada pembesaran prostat itu kalau dia misalkan pasien dilakukan ataupun karena mengalami suatu penyakit, misalkan ada tumor testis di mana buah zakarnya harus diangkat, dia tidak punya testosteron. Nah itu testosteron itu akan mempengaruhi pembesaran prostat, sehingga pasien-pasien yang tidak punya testis biasanya tidak akan mengalami gangguan pembesaran prostat. Kan tadi dokter ada membahas hormon. Yeah. Nah, kira-kira nih dok, terapi hormon itu apa dapat membantu mengatasi penyakit pada prostat? Jadi yang berperan dalam pembesaran prostat itu adalah hormon testosteron, ya, hormon testosteron. Nah, kalau pasien-pasien yang mengalami gangguan atau defisiensi hormon testosteron itu kita biasanya memberikan testosteron eksogen atau kita berikan terapi dengan testosteron. Namun demikian kita juga harus hati-hati apakah testosteron yang kita berikan ini menjadi kontraproduktif atau tidak. Nah, biasanya pasien akan dilakukan screening, misalkan kita melihat apakah ada kanker prostat atau tidak. Nah, kalau tidak, kita bisa memberikan hormon testosteron. Sebenarnya hormon testosteron eksogen itu ternyata berbeda dengan hormon testosteron yang ada di dalam tubuh, sehingga biasanya itu aman untuk pemberian itu. Bahkan ada beberapa penelitian orang-orang yang mengalami defisiensi hormon itu aman diberikan hormon testosteron. Cuma dia kontraproduktifnya adalah dia akan menekan hormon testosteron yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau ada beberapa orang yang suka nge-gym itu untuk dia memperoleh bentuk badan yang bagus, mereka biasanya memberikan suntikan testosteron sehingga badannya bagus, ototnya menonjol semuanya ataupun six pack ya sebetulnya. Cuma kalau kita periksa kadang-kadang testisnya dia tidak ada. Jadi malah justru dia menekan pertumbuhan testis yang ada pada orang tersebut. Kan tadi berbincang juga tentang berat badan pria. Iya. Yang mohon maaf yang kelebihan berat badan seperti perutnya pasti buncit kan dok ya? Iya. Nah, apa itu mempengaruhi terjadinya penyakit pada prostat? Tidak ada ya. Jadi ada orang yang kurus sekali, ada orang yang gemuk sekali itu bisa terkena prostat. Jadi tidak ada hubungannya dengan berat badan. Tidak ada hubungannya dengan tinggi badan. Jadi secara antropometri tidak ada hubungannya. Jadi dia betul-betul hubungannya dengan usia dan aktivitas hormon testosteron yang ada di dalam tubuh.
Berarti setiap pria selalu pasti ada menyebabkan penyakit prostat. Iya, jadi kalau bapak-bapak yang sudah tua mungkin ingat lagunya Basuki Sudirman ya itu. Iya. Tidak semua laki-laki, tapi kalau prostat semua laki-laki ya. Jadi kalau dia mau usianya lebih dari 80 tahun pasti akan terkena prostat. Cuma apakah dia mengeluh atau tidak? Itu aja. Kadang-kadang pasien merasa ngompol, merasa kencing bolak-balik itu, wah ini karena orang sudah tua. Jadi padahal itu bisa kita bantu dengan pengobatan. Oh begitu ya dok. Kira-kira nih dok, bagaimana tips-tips agar seseorang ini bisa menjaga kesehatan pada prostat? Jadi sekarang kalau kita lihat di Kaltim khususnya itu angka usia harapan hidup di Kaltim ini kan cukup bagus ya, di atas hampir di atas rata-rata nasional sekitar 71 tahun. Jadi artinya kasus pembesaran kelenjar prostat atau keluhan dengan prostat ini akan menjadi banyak. Sehingga tentunya kalau ada gangguan sekarang ini kan pengobatan kan untuk quality of life, jadi bukan untuk menyembuhkan. Jadi kalau orang yang sudah tua dan sebagainya itu kalau misalnya ada keluhan pembesaran kelenjar prostat sebaiknya ya berobat ya. Misalkan dia mulai gangguan berkemih, dia nggak bisa menahan kencing dengan baik, tidak bisa tidur karena dia bolak-balik ke toilet dan sebagainya. Nah itu berobat ke dokter ya. Untuk makanan dan minuman, aktivitas itu ya pada umumnya sama ya, bisa kalau mau seperti exercise atau olahraga itu semuanya juga baik. Cuma untuk mencegah terjadinya pembesaran prostat tidak ada, karena seperti tadi saya katakan bahwa umur harapan hidup semakin baik, semakin panjang. Nah itu risiko untuk menerima penyakit pembesaran prostat juga akan menjadi meningkat. Jadi jangan takut, jangan khawatir, prostat bisa ditangani dengan baik. Baik pengobatan, operasi, sekarang teknologi di Rumah Sakit Kaniusa sudah sampai ke tingkat laser ya. Jadi yang bisa dikerjakan di Singapura, di Korea maupun di Eropa sana kita sudah bisa mengerjakan dengan teknologi laser. Dan itu sudah 12 tahun ya kita mengerjakan dengan laser. Jadi bukan hal yang baru, bahkan kalau dokter-dokter urologi mereka mau belajar operasi, mereka bisa datang ke sini untuk belajar operasi dengan laser. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Oh, iya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk healthies yang sedang menonton di rumah dok. Oke. Jadi sebenarnya untuk prostat ini take home message-nya adalah kita ini sebagai laki-laki nggak usah takut ya. Demikian juga keluarga juga nggak usah takut kalau mempunyai keluarga atau suami ataupun ayah ataupun kakek atau kai ya, itu jangan takut bahwa ini selesai sudah ya. Jadi dengan kalau misalnya ada keluhan berkemih, kemudian nyeri pinggang, kencingnya keruh, kemudian tersendat-sendat atau warnanya tidak seperti biasanya, itu bisa langsung konsultasi atau berobat ke dokter ya. Bisa dokter keluarga atau dokter penyakit dalam. Kalau mau ke dokter urologi langsung juga silakan. Kebetulan di Balikpapan kita punya banyak rumah sakit yang sudah punya dokter urologi, jadi nggak usah khawatir. Demikian juga tindakan-tindakan kalau misalkan dengan pengobatan sudah tidak berhasil, bisa dilakukan dengan pengobatan operasi ya. Operasi itu sekarang tidak dengan pembedahan yang konvensional, dibelah perutnya untuk mengambil prostat. Kita bisa menggunakan teknologi dengan laser ya. Dan juga ya jangan khawatir bahwa nanti kesannya bahwa kalau sudah diambil prostat nanti tidak bisa ereksi lagi. Ada beberapa pengalaman dengan teknik yang baik itu ereksi tetap masih bisa, dan kalau misalkan ada gangguan setelah dilakukan tindakan masih juga ada obat-obat yang bisa membantu untuk penderita prostat. Jadi jangan khawatir,
nikmati hidup, sehat, dan kalau ada keluhan bisa berkonsultasi dengan dokter keluarga, dokter yang terdekat ataupun ke dokter spesialis urologi. Saya rasa masyarakat sudah sadar dan memanfaatkan akses kesehatan yang dipunyai baik dengan asuransi yang mereka punya maupun dengan BPJS. Semuanya tercover dengan BPJS. Jadi tidak ada celah untuk tidak sehat terhadap prostat ya. Jadi harus baik. Berarti dok, selain menjaga diri sendiri juga perlu untuk konsultasi dengan dokter terpercaya ya dok ya. Nah, bagi healthies yang ingin berkonsultasi dengan dokter pras spesialis urologi, bisa langsung mendatangi RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan pada hari Selasa dan Kamis pukul 8 sampai 4 sore. Terima kasih juga kepada Dr. Pras atas pemaparannya yang sangat jelas. Sampai jumpa kembali pada topik-topik podcast selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.